Pesan, tolong pesan. Salah tangannya. Anjong Ayuhanas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini gue lagi syuting sambil ngeliatin orang. Oke, sampai juga di Goblok Sepekan. Sekarang gue akan nyeritain perjalanan gue yang akhirnya ke Jogja gitu, dalam rangka bertemu dengan Syekh Asim menjadi host. Sebuah perjalanan yang menantang ya, karena banyak haters dari berbagai pihak. Bahwa posternya keluar aja tuh udah mulai gue dinyinyirin sama dua si paling. Seperti yang teman-teman tahu, Syekh Asim ini kan sebentar. Seperti yang teman-teman tahu, Syekh Asim ini kan gerakannya itu, atau bisa disebut lah ya, walaupun ini sebenarnya spektrum ya, cuman boleh kita sebut lah Salafi gitu, karena beliau dari Saudi. Cuman ya tadi, sebenarnya teman-teman Salafi juga ada spektrum ya. Sedangkan gua oleh teman-teman gue kan dianggap sebagai anak Haroki atau kelompok Haroki yang pergerakan gitu, anak pergerakan yang itu sangat bertentangan dengan teman-teman Salafi kan. Nah, gue dinyinyirin dari dua belah pihak gitu. Dari yang Haroki, anak-anak pergerakan itu nganggap gue tidak ideologis karena mau duduk bareng dengan seorang yang anti dengan pembahasan daulah gitu ya. Sedangkan dari teman-teman Salafi dianggap syekhnya keliru gitu, kenapa memilih duduk bareng dengan ahli bid'ah lah gitu ya. Well, overall karena kita selalu menyuarakan persatuan, disinilah sebenarnya Allah tuh kayaknya mau menguji gitu. Gimana nih, bisa nggak lo duduk bareng dengan orang yang berbeda? Makanya gue ngiyain permintaan ini gitu. Hari Senin gue ke stasiun Gambir pagi-pagi banget untuk berangkat. Ini anyway kalau udah mau mulai ntar bilang ya. Oh belum ya, udah ntar aja. Hari Senin gue ke stasiun Gambir berangkat bareng Hasan. Halo guys, aku sedang kesini. Aku mau kirim video ini untuk kalian. Ya, yuk, Bapak ya kan pemerintah kirim videonya untuk kakak-kakak. Iya. Pegang dulu. Pegang. Gue gak nyangka Hasan seneng banget naik kereta dan anteng bareng Ustaz Cahyo soalnya kan. Jadi dia ada temennya si Aisyah. Lucu banget bocah berdua. Alhamdulillah gitu. Dan kami stay di sebuah tempat namanya Balai Hinggil sampai di Jogja. Jadi perjalanan tuh kurang lebih berapa jam ya? 8, 7, sorry gak nyampe 6 sampai 7 jam. Dan sama mana kita? Sampai Jogja. Tapi ini keretanya gak mau berhenti. Nah, kalau kaget gini. Pelan-pelan. Kalau kaget gini, nabrak. Siap-siap ya. Terus nyampe Jogja langsung kita di Balai Hinggil, sebuah penginapan yang disediakan oleh panitia Muslim United waktu itu. Dan akhirnya gue pesen lotek, makanan kesukaan gue kalau di Jogja. Pokoknya kalau Jogja harus banget pesen lotek ya. Hari Selasanya pagi-pagi kita ke Kopi Klotok, sebuah tempat wajib kalau kita biasanya lagi. Itu aktif ya, Ian? Aktif atau mati? Enggak kan? Oh ya udah. Sebuah tempat wajib kalau kita ke Jogja itu adalah Kopi Klotok. Sudah selalu. Apanya? Udah mulai? Mulai aja kalau mulai. Nanti ini kita break dulu. Sudah mulai. Oke, kita break dulu ya. Kita memulai sesi sharing dulu di Makassar. Nanti kita lanjutin lagi. Oke, kita lanjutkan ya guys. Tadi sampai di hari, kita mulai dulu yang ulang yang Senin tadi ya. Intinya yang Senin tadi gue nyampe dan gue inget banget gue langsung pesen lotek sebagai makanan yang
Gue suka banget dan alhamdulillah karena gue diet, lotek tetap oke untuk itu. Senang banget gue. Selasanya pagi-pagi banget kita ke Kopi Klotok. Kopi Klotok tuh kayaknya sebuah tempat wajib yang harus dikunjungi oleh semua orang yang lagi berwisata ke Jogja gitu. Itu kayak kesepakatan tak tertulis. Nyaman banget tempatnya. Yang paling enak di Kopi Klotok itu adalah tempe gorengnya. Tempe gorengnya luar biasa. Oke, nah abis makan di Kopi Klotok, siangnya gue ke Karita, jalan sama istri gue untuk cari baju. Jadi kan gue mau tampil sore itu kan, sorenya sama malamnya gue kan harus ke acaranya Muslim United yang Syekh Asim. Nah jadi gue baru sadar gue nggak punya koko. Jadi gue tuh baju kokonya tuh cuman satu untuk Jumatan itu doang. Jadi pas Jumatan pakai itu, pas lagi sholat Id pakai itu. Nah gue tuh nggak punya koko yang lagi ada kece gitu untuk tampil atau show gitu, nggak ada karena gue nggak pernah show pakai koko kan. Ya udah gue ke Karita. Jadi ini tips juga nih kalau lo mau ke Jogja, ada tempat keren namanya Karita. Itu tempat jual baju-baju Muslim yang pilihannya lumayan lengkap dan tetap gue rasa lebih kekinian gitu, model-modelnya kekinian. Dan gue belum nemu yang kayak gitu-gitu modelnya di kota lain. Kalau di Jakarta ataupun ini ada, tapi kayak langsung mahal banget gitu loh harganya, dan pilihannya sedikit kayak butik gitu. Nah kalau yang Karita tuh dia isinya tuh berbagai jenis brand, tapi tetap oke, tetap modelnya kekinian dan harganya terjangkau. Itu yang gue suka Karita. Nah setelah dari Karita, kita misah. Gua harus langsung ke lokasi acara di Sleman City Hall. Ternyata gue baru tahu ada mall baru di Sleman, namanya Sleman City Hall. Dan kenapa? Denny Caknan, oh iya. Ternyata Denny Caknan pernah ke situ. Nah akhirnya gue ke sana dulu. Sedangkan istri Ustadz Cahyo dan istri gue itu berangkat bareng anak-anak ke mini zoo. Dan alhamdulillah mereka suka di sana ternyata di mini zoo ya. Nah terus gue ke Sleman City Hall. Nah gue baru tahu ternyata pas lagi di jalan, ternyata tuh kita tuh jadwalnya tuh nggak cuman yang sama Syekh Asim, tapi sorenya tuh juga ada sesi sharing. Jadi ternyata kita baru dapat kabar tengah malam kalau ternyata kita ngisinya 2 kali. Jadi kita jadi pembicara dulu, terus jadi host. Oke, mantap. Dan kita nggak tahu persiapan apa nih. Iya, dari tadi malam kita cuman kayak hamu-hamu aja. Enggak, aku tuh kemarin dari tadi malam banyak dapat ilmu tuh. Oh ya? Caranya ngelucu. Ada konsepnya ya? Iya, tadi malam nanya stand up tadi. Gimana sih bocah nih? Alah lah stand up. Ternyata ngelucu itu harus dengan teori. 27 kosongin lo, datang lo. Apa tuh? Itu acaraku Agustus. 27. Insyaallah. Agustus ya? Iya. Pokoknya harus kosongin. Siap. Cacahnya melu tat. Dia yang naik ya. Oh, beneran. Namanya Sat Night apa gitulah intinya. Jadi kayak ada sesi sharing dulu. Ya udahlah, sesi sharing akhirnya gue di situ. Gue sesi sharing di situ. Gue ngomongin soal pentingnya sosial media dalam dakwah gitu. Itulah kenapa bener kata AA bahwa dakwah di medsos itu tidak mudah gitu. Dan jadi ini dakwah model sekarang ataupun mungkin lebih bahasa umumnya pola komunikasi hari ini tidak semudah yang dulu, karena attention orang itu apa namanya sebutnya, attention span-nya orang itu kemampuan orang memperhatikan sesuatu, fokus pada sesuatu itu makin kecil. Kayak kata Ab, zaman dulu orang itu ngeliat 12 detik itu masih mampu kuat. Sekarang tuh 2 detik, 3 detik itu kalau nggak menarik udah di swipe. Dari apa? Ikan koi. Ikan koi cukup perhatian ya? Iya, cukup perhatian. Jadi kalau dakwah Anda nggak ada yang merhatiin, tontonin aja depan ikan koi itu. Iya kan? Dan lu ngerasa nggak sih lu pernah nyari hukum fikih di Google, pas lu dapat lu scroll ke kesimpulan? Iya kan?
itu bukti kalau attention span kita tuh menurun sekali. Kita tuh nyari udah kesimpulannya apa gitu. Nah itu yang saya Hasim lakukan. Jadi sesederhana ya terserah makan aja, asalkan sebelum lo dimakan sama buaya itu misalkan, simple. Orang justru dengan itu satu dia relax, dia nggak ngerasa offense gitu. Kemudian dia mudah memahami, yang intinya kan dia cuma mau tahu itu haram apa enggak gitu doang kan. Nah itu, sedangkan kalau kalimat haramnya itu kadang-kadang orang langsung kayak, ih kok haram? Lah mau gimana dong? Cuman kan orang suka gitu langsung aja mungkin dengan bahasa sederhana. Stand up misalkan, stand up itu rumusnya dalam semenit itu 4 punchline, 4 ketawa 1 menit. Iya, jadi pokoknya rumusnya gini, lu tulis nih misalkan, nulis materi ini, lu kan akan coba bawain pakai timer, semenit itu berapa tawa. Nah yang idealnya tuh 4 tawa, kebayang dong betapa cepatnya harus bikin naik. Sedangkan zaman dulu jokesnya, coba bayangin zaman dulu jokesnya ya, ada 3 vampir, pamer-pameran siapa yang paling cepat dapat darah. Vampir pertama pergi set, wih berdarah-darah. Ya kan ya? Apa? Iya. Jadi panjang banget kan? Nanti vampir kedua kemana? Punchline-nya cuma terakhir tuh. Wih, cepet banget kamu. Iya, dapat darah kampung mana? Enggak, ketabrak tiang listrik depan. Itu jokes dulu tuh panjang banget gitu ya. Punchline-nya cuma gitu doang. Tapi orang ketawa. Sekarang anak-anak nggak bisa digituin. Gen Z lah intinya ya. Dia butuh tuh tadi cepat gitu. Kalau mau tawa, ayo cepet ketawain mana nih ketawanya. Kalau mau tadi hukum, ya hukum cepet apa, hukumnya apa nih gitu. Nah itu trikinya ke situ. Makanya tadi TikTok walaupun dia mempersilahkan 6 menit ya, ataupun IG membolehkan kita cukup panjang juga, tapi coba pas lu share ke story, tetap aja 15 detik yang terbaca. Makanya kadang kritik juga ke kita, boleh nih semenit. Akhirnya panitia pernah tuh bikin event, apa namanya, dokumentasi event. After eventnya itu tuh tede kotanya dulu, apanya dulu, ini dulu, terus 15 detik habis tanpa orang tahu ini acara apa sih. Sebenarnya ada, tapi di menit berikutnya yang ketika di share di story orang jadi nggak kepo. Ya kayak gitu-gitulah. Jadi ini rumus-rumus akhir zaman kayaknya ya. Kemudian malamnya baru yang sama Syekh Hasim gitu. Nah, intinya banyak hal tak terduga yang gue alami pas kemarin lagi nge-host Syekh Hasim. Yang pertama, gue mengira problem sama teman-teman Salafi itu hanya musik gitu. Jadi kayaknya yang lain sih oke. Ternyata gue baru Syekh Hasim itu lumayan strict juga, bahwa tepuk tangan tuh juga menjadi ketidaksopanan bagi seorang kiai, atau ibaratnya ya sebagai seorang syekh gitu. Kemudian gue baru tahu juga bahkan level takbir itu juga hal yang tidak elok bagi beliau. Jadi pokoknya kajiannya tuh harus tenang, diem, udah gitu. Jadi nggak ada takbir gitu, nggak ada tepuk tangan, bener-bener kalem gitu. Nah dari sini aja kemarin lumayan dapat banyak kritik ya di medsos, tapi gue bodo amat. Namanya gue juga belajar, maksudnya gue kan nggak tahu. Terus orang pada bilang itu sih gara-gara gara-gara mau datang ke forumnya orang-orang nggak ngerti sunnah. Ya namanya gue nggak tahu, dan itu sebenarnya kan bukan jatuhnya haram, cuman nggak elok aja bagi beliau gitu. Dan beliau fine aja, beliau tuh orangnya santai banget loh, cuman bilang udahlah harus pakai tepuk tangan gitu doang, udah santai, nggak usah aneh banget ya. Nah, yang paling mengecewakan justru datang dari kelompok anak-anak karaoke. Jadi harus teman-teman tahu bahwa event ini adalah event persatuan umat. Event ini adalah event persatuan umat. Namanya aja penyelenggaranya Muslim United, penyelenggaranya. Muslim United berarti itu tempatnya berkumpul orang dari berbagai jenis kelompok, apapun yang penting orang muslim berkumpul gitu, bersatu. Seharusnya otak kita tuh udah ngerti ya bahwa ngasih pertanyaan, ngasih statement, gelap lah tuh, situ yang terang tuh, artis banyak fansnya. Ulang, tadi hilang catatan. Nah harusnya lu tuh kalau udah
tahu bahwa ini event persatuan, yang harus pertama kali lu hindari adalah membahas hal-hal yang bentuknya perbedaan. Kecuali lu udah sesantai itu, dua belah pihak nih udah sesantai itu ngomongin perbedaan gitu. Contohnya gue sama Hawa misalkan anaknya beda, karena kita udah sama-sama santai. Bentar, belum, duduk dulu, orang masih pada sholat. Lagi lanjutin. Apa enggak? Duduk dulu, belum. Kan sholatnya di nanti. Iya, yang nganter kita kan sholat. Nggak kafir itu orang. Sabar, duduk dulu, tenang. Nah, ya udahlah, nggak gue aja nih orang pada. Lanjut lagi ya. Nggak di depan gue juga. Nggak, gue kira di kamera yang ini, bukan yang ini. Enggak itu. Ini contekan gue kan, gue nggak lupa-lupa hari gitu. Nah, ulangin nih ya. Jadi namanya event persatuan, lu harusnya mikir kan gini, semua pertemuan itu ada tujuannya. Kalau ini tujuannya untuk bikin orang senang, ya bikinlah orang senang di situ. Kalau ini tujuannya bikin orang tergugah, ya bikin tergugah, jangan lu ngelawak di situ. Kalau ini event untuk ngelawak, ya lu ngelawak, jangan kemudian bikin orang nangis di situ. Jadi semua tempat itu, acara itu ada tujuannya kan. Nah, Muslim United itu kan tempatnya orang merasa bahwa bisa ya ternyata kita tuh muslim duduk bareng bersatu. Artinya lu hindarilah percakapan yang akan menimbulkan perbedaan. Nah, nyebelinnya ada satu oknum, jelas anak Haroki, ukhti, itu nanya yang jelas-jelas bagi syekhnya itu hal yang nggak mungkin dia terima pendapatnya. Beda mazhab, beda apalah itu, beda pendapat lah. Jadi syekhnya sendiri menganggap itu bukan hal yang diperjuangkan oleh beliau, sedangkan si penanya ini ngotot banget bahwa kok bisa lu gak berani memperjuangkan hal A, B, C, D, padahal kan lu seorang muslim. Udahlah, itu bikin malu banget. Gua pribadi bikin malu banget. Jadi si penanya ini mengkritik Saudi, mengkritik negara-negara kaya Islam. Kenapa kok mereka kayak anti persatuan Islam? Kenapa mereka gak kepikiran untuk menegakkan kembali daulah Islamiyah, bla 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 bla. Lu nanya ke siapa? Pertama, lu nanya untuk apa? Lu udah tahu Syekh nggak mungkin ngeiyain itu, karena Syekhnya punya pandangan yang berbeda. Syekh itu alirannya Salafi yang menganggap bahwa kebaikan besar itu bermula dari kebaikan-kebaikan kecil, bahwa nggak usah mikirin yang atas, ulil amri dan lain pemerintahan. Gede banget pembahasan itu, udah fokus benahi diri lu, benahi keluarga lu. Nggak salah juga ada yang mendapat kayak gitu. Sebagian teman kita kan kita tahu berjuangnya mungkin lewat parlemen, mereka lewat partai-partai, silahkan. Sebagian juga kan berjuang lewat hal-hal lain. Artinya udah tahu Syekhnya nggak mungkin jawab yang lu mau, ngapain lu tanya di situ? Jelas akan menimbulkan perbedaan, dan itu bikin acara menjadi mendadak bad, kayak apa ya, vibe-nya tuh kayak gitu. Ya mudah-mudahan sih beberapa orang yang hadir nggak merasakan itu ya, kayak tetap fun, happy aja, karena gue masih berusaha ngelucu, masih berusaha bikin fun. Cuman dari yang ngerti di situ kayaknya anak-anak pergerakan udah kayak malah males semua gitu, kayak ini orang kenapa nanya beginian sih. Sungguh sebuah tindakan yang tidak dewasa menurut gue ya, membagongkan. Jadi menurut gue setelah acara kemarin bahwa persatuan Islam tuh masih PR banget.
karena tidak banyak orang yang mau duduk bersama dan fokus membahas persatuan. Rata-rata orang masih doyan fokus bahas perbedaan. Sedih sih. Gini, ngapain lu nanya sesuatu yang beda? Manusia itu udah pasti beda-beda. Gimana kalau lu nyari persamaan kita apa? Kalau lu fokusnya nyari beda-beda terus, ya lu gimana bisa pegangan sama manusia lain gitu. Maksudnya lu gak mungkin bergandingan tangan sama manusia lain. Yang satu mungkin beda agama, ini beda suku, ini beda kulit, ini beda bahasa, ini jadi beda pendapat agama, ini jadi beda-beda. Nah, terus lu mau hidup sendiri gitu. Yang bikin lu tetap ada di keluarga lu aja karena lu berbeda. Lu anak, ini ada mama, ada bapak. Coba bayangin semua sama. Bapak lu bapak, cowok, emak lu cowok gitu. Ya nggak jadi lu kan. Nggak bisa. Kita tuh ada karena perbedaan. Ya itulah PR sih. Gue berharap siapapun kita, termasuk gue juga belajar kembali. Kita harus kayak lebih muhasabah ya, bahwa kita PR-nya tuh besar, persatuan serius. Gue tuh pengen banget kita tuh bisa duduk bareng, main tanpa bahas yang begitu-begitu. Kenapa sih? Karena udah sama-sama tahu beda. Ini mau gini loh, tanpa kita bedain pun, ini ulama-ulamanya aja kan udah beda pendapat. Gua sama lu tuh siapa? Debat-debat soal itu pinter lu sama gue. Kalau kita sama pinter mah kita juga jadi ulama kali. Kita tuh kan masih tolol, makanya kita masih belajar. Kembali ke beliau-beliau, pada guru-guru kita. Nah guru-guru aja nih di level ilmu tertinggi tuh masih beda-beda pendapatnya. Ya artinya kalau memang ada persatuan pendapat yang bisa timbul, bukan dari kita, dari beliau-beliau itu, hanya mereka sepakat pada satu pendapat. Tugas kita tuh ya mempersatukan aja biar gak pada ribut gitu. Itu pendapat gua. Nah simpel lah, pulang malam tidur. Hari Rabunya gue ke Malioboro untuk jalan-jalan sama Hasan dan istri. Senang sekali kita jalan-jalan. Cuman jujur ide itu muncul dari bini gue kan. Dan gue tuh kan sebenarnya udah sering banget ke Malioboro. Jadi gobloknya gue, tololnya gue sebagai suami yang gak peka adalah gue agak malas-malesan waktu itu. Pas lagi jalan terus tiba-tiba kan namanya itu kayak datang. Gue udah berusaha loh, serius. Gue udah berusaha jangan ngantuk, happy, bahagia. Tapi ternyata pas ada momen bini gue lagi belanja, gue nungguin, gue ketidur. Aduh goblok banget. Dan itu dibaca oleh istri gue sebagai ketidaksukaan gitu, kayak oh lu nggak suka ya jalan-jalan sama gue ya ke Malioboro. Aduh maaf banget ya Allah, maafkan aku istriku. Laki-laki masalah mulu ya. Padahal sebenarnya gue tuh rela loh untuk nampar diri gue hari itu, kayak iya siap bangun, ayo ngopi gitu. Cuma deh bang goblok kenapa gue ketiduran saat nungguin dia. Dan akhirnya sisa hari itu akan menjadi hari yang bad mood. Nih gue harus kasih tahu ya, perkataan Ustadz Felix waktu di salah satu ceramahnya bahwa mood laki-laki itu adalah gimana mood perempuan, itu benar banget. Jadi kalau hari itu diawali dengan senyuman istri, itu apapun ditempuh itu. Serius, segala tantangan rintangan dunia, gunung, langit, apa semua akan ditempuh itu laki-laki tuh. Tapi kalau pagi itu udah istri bad mood, udahlah. Itu kita lagi dakwah aja kepikiran. Dan malamnya gue harus apa nih? Oh ya, malamnya kita balik ke hotel. Malamnya sorenya gue mampir rapat di lokasi untuk kajian besoknya. Jadi besoknya Yung Ngaji mau bikin event ngerasani mantan judulnya, ngegibahin mantan judulnya. Nah kita rapat dulu di sebuah kafe coklat gitu, punya teman di Yung Ngaji Jogja. Tapi gue gak bisa minum coklatnya, jadi gue order americano dari kafe lain. Nah malamnya gue sama istri coba explore area sekitar hotel. Dan gue gak ada rekaman soal itu karena itu malam yang romantis sekali. Karena gue gendong Hasan, kita jalan kaki di malam Jogja gitu. Ya itu romantis setidaknya buat saya. Gak tahu deh kalau buat istri Hasan. Apa dianggap nyusahin ya jalan kaki malam-malam. Jadi ini tuh lagi di Pak Ribut. Zaman kuliah dulu nggak tiap malam sih, tapi sering banget kesini dekat kampus Atmajaya.
Ah, Makan apa kamu? Yupi. Yupi. Hari Kamisnya kami sarapan soto paginya. Dan langsung bikin konten bareng si Avicenna di Real Masjid. Dan itu udah tayang, lo bisa tonton gue ngonten di Real Masjid. Sebuah masjid yang bagi gue tuh membanggakan banget. Gue tuh bener-bener kepengen semua orang tahu Real Masjid. Dan semua orang belajar gimana cara ngelola masjid bisa seasik itu. Pokoknya gue sesayang itu sama Real Masjid. Sesayang itu sama Real Masjid, sumpah. Dan gue selalu berdoa, karena gue gak mampu bantu apapun ya. Gue gak mampu bantu duit, gak mampu bantu apa. Gue bantu doa, semoga dimudahkan seluruh kegiatannya. Dan kalau lu di sini adalah orang-orang yang punya kemampuan untuk apapun, harta, tenaga, gue harap lu bisa support Real Masjid. Karena untuk ngejalanin kayak gitu gak murah dan gak gampang, butuh effort banyak banget. Ya Allah, semoga Allah mudahkan Real Masjid gitu. Habis itu gue janjian sama Elan, sohib saya dari zaman ke zaman, dari jahiliyah dan kegelapan sampai ke terang benderang itu, Elan. Gue janjian ketemu dia, dan si pemalas ini masih tetap pemalas. Makanya kita ketemuannya janjian di kafe deket rumah dia. Sumpah pemalas banget. Yang cuma kayak 5 menit dari rumah dia, kayak selemparan batu. Saking magernya dia, sumpah. Ya udah ketemuan dan happy banget. Elan itu menurut gua adalah salah satu atau mungkin ya salah satu ya sahabat, nggak banyak sahabat yang bisa menjadi tempat curhat yang nyaman gitu. Enak banget. Udah kalau ketemu Elan tuh udah nggak jadi orang lain gua. The real apa yang bisa gue cerita sama dia. The real, ibaratnya nih, gue tuh kan ketemu orang capek ya. Nah ketemu Elan tuh nggak capek, kayak rilis aja gitu. Kayak bisa ngobrol panjang dan waktu terbatas, memang sayang banget. Nggak lama sih ketemu dia, sampai asar doang. Padahal anak-anak udah pada cocok, udah ngobrol-ngobrol. Hasan dan anaknya Elan tuh, si Hafso tuh cocok ngobrol bareng mereka, main bareng. Istri juga cocok ngobrol bareng, seneng lah. Semoga Allah selalu meridhoi langkahnya Ustadz Elan, memberikan kemudahan dalam hidupnya, anaknya jadi anak yang solehah, dan ya Allah berikan segala kebaikan lah untuk Elan. Di hari Kamis itu akhirnya setelah ketemu Elan, gue pulang ke hotel dan mempersiapkan diri untuk untuk ke acara ngerasani mantan. Disinilah ya Tuhan puncak segala ke-bad moodan itu. Pertama, istri gue ada bad mood dari yang masalah kemarin. Terus Hasan bikin masalah. Jadi Hasan itu minta mainan. Di waktu yang udah mepet, gue bilang ayolah mampir kayak ke Indomaret yang gede gitu. Yuk kita beli aja lah mainan yang ada di situ. Indogrosir waktu itu. Dan gue tuh pengen cepet selesai. Udah kayak maksudnya happy lah, kita mumpung lagi liburan, ayolah. Udah Hasan mau apa ambil gitu. Nah Hasan milih main mobil-mobilan yang isinya tuh kayak ada 10 gitu. Oke, yang banyak gitu isinya, yang harganya tuh 100-an. Lah gue tuh kan pengen cepet ya, ini tuh udah mau acara gitu. Ya udah ambil aja, ayo terus kita jalan gitu. Nah bini gue nggak mau, jangan dibiasain. Ya anak-anak kayak gitu. Ya nggak salah dua-duanya. Maksudnya kayak, istri gue nggak salah. Cuman maksudnya waktunya jangan sekarang kalau mau debat, kalau mau menasihat. Ini tuh udah lagi mepet tuh. Debat lah. Siapa korbannya? Saya. Nggak mungkin bini gue kesel sama Hasan, pasti ke saya. Udahlah, bad mood. Udahlah Hasan akhirnya beli. Jadi Hasannya bad mood, Ifiranya bad mood. Kemudian kita hanya jalan ke lokasi acara. Lapar, kita mampir. Udah makan di sini aja nih, mau biar cepet. Angkringannya fail. Aduh sumpah, gue berharap kayak wah angkringan nih Jogja banget. Gue dapet angkringan yang, kenapa dari sejuta angkringan gue dapet yang angkringan itu ya, yang layanannya lambat banget, yang apa-apa nggak ada, tempenya apa semua udah dingin. Pokoknya kayak itu kayak angkringan emang sepi karena ternyata emang karena gara-gara
nggak enak gitu. Ya Allah, tambah bertubi-tubi lah. Dah, simpelnya habis selesai itu kita ke lokasi acara dan kita ngisi acara ngerasain mantan yang itu ternyata menyenangkan. Gue rasa kayaknya bisa di copy paste ke semua kota deh itu. Coba teman-teman regional lain tanya Jogja bikin acaranya gimana, karena itu ada jamming, nyanyiin lagu, ngebedah lagu, terus unboxing barang-barang mantan. Pokoknya kayak happy banget. Itu kayaknya tipikal dakwah yang cukup efektif buat ke banyak orang, anak-anak zaman now gitu. Dah, Jumatnya pulang. Pagi kita pulang, langsung cus kita pulang kembali ke Bogor. Dari pagi perjalanan sampai sorenya sampai Jakartanya habis itu naik Grab sampai rumah udah hampir maghrib packing. Kenapa? Karena besok pagi jam 3 paginya, ini nyampe rumah kan udah maghrib nih. Besok pagi jam 3 paginya gue udah harus stay ke bandara untuk OTW roadshow tour ke Palembang, open mic. Wadidaw kan. Jadi padat sekali jadwal, dan itu bikin gue makin merasa bersalah karena kebadmutan ini belum selesai. Gue belum bisa membahagiakan dia, dan gue harus tinggal lagi. Udah goblok banget sumpah gue. Udahlah, gue tuh paling nggak bisa geng kalau akhirnya belum kelar banget masalah tuh. Aduh. Jadi gue harus tinggal, gue minta maaf, gue bilang gue harus pergi lagi. Kita pergilah akhirnya ke Palembang jam 3 pagi, kabur gue pergi ke Palembang sama Rizko dan teman-teman. Ini jam 3 pagi dan kita udah harus berangkat lagi ke Palembang. Let's go. Warnanya kok aneh banget, kayak bis Rosalia itu. Lihatlah orang-orang tinggi itu, kepalanya di bis aja mentok. Memang kadang-kadang membahagiakan jadi orang pendek. Inilah senyum kebahagiaan. Sampai ke Palembang, kami nginepnya di rumah Rizko. Nggak tahu ada cuplikan-cuplikan keseruan nggak di Palembang? Nggak apa-apa, lewat-lewat aja, santai. Kita ke Palembang, nginep di rumah Rizko, dan ketemu lah akhirnya dengan adiknya Rizko yang tingginya ternyata lebih tinggi dari Rizko. Buset dah, kata gue, ini keluarga tinggi-tinggi amat ya. Dan sorenya kita langsung show di Palembang. Dan ini show yang berat. Kalau anak Palembang ini kayaknya show paling berat yang gue, bukan show ya, sorry, tour open mic yang paling berat. Gue pikir beberapa kota kayak Jogja kemarin udah cukup berat, tidak. Palembang, aduh. Palembang tuh kayak punya budaya jangan ketawa gitu. Ya Allah. Tapi nggak apa-apa, mungkin itu udah anak sana. Gue nggak mau nyalain mereka, kayaknya emang gue yang nggak lucu ya. Semua jokes yang bekerja di tempat lain nggak bekerja di Palembang. Masa nggak? Ya emang cuma Allahu Akbar. Masalahnya kan bayangkan kalau tadi kayak gue lagi nunggunya tuh di belakang, kan ada jarak waktu gue maju ke depan kan. Udah. Makanya lu sering lihat pengajian-pengajian itu ada keheningan terjadi. Semua hening menatap hawa di jalan. Sudah selesai show, malamnya kita sesi sharing sampai jam 10. Besoknya kita langsung naik mobil ke Lampung via tol Palembang ke Lampung. Naik mobil yang kece banget, mobil yang keren. Gue nggak tahu mereknya apa karena gue nggak tahu merek mobil. Ini bisa jadi percontohan buat regional lain sepertinya. Teman-teman regional, coba rekam dulu kok. Rekam dari luar. Oh nih, guys kita naik Elgrand guys. Ustaz Hussein harus ganti ini deh. Ini kan di atas Serena. Iya, jauh. Iya. Nissan Elgrand. Nissan. Banget tuh, mantap bro. Gila. Ini standar regional ya. Standar regional Lampung. Iya. Beda Lampung. Iya. Salam, Rasulullah. Gue udah bangga banget, gue storyin, yoi naik mobil keren nih, gini dong regional kalau jemput mobilnya kayak mobil-mobil bos gitu.
Durhaka gue emang dasar keterkutuk ya. Habis ngomong gitu sombong. Di tengah jalan lagi ngebut, bannya meledus. Boom, buset dah. Kebahagiaan itu sirna, geng. Astagfirullah. Batnya pecah. Ya, yalah. Sabun nggak? Nggak usah, udah nanti aja. Akhirnya kita jadi melambat jalannya pelan-pelan karena mobilnya udah melendung gitu. Dan pindah mobil lain oleh panitia untuk ke lokasi acara. Nyampe hotel, persiapan sore ya? Malamnya ya, show. Pecah. Aduh. Lampung membahagiakan banget, pecah. Tadi gue kesini dijemput dengan mobil yang keren banget. Gue nggak tahu nama mobil ya, tapi tadi pokoknya keren ya. Kayak mobil-mobil sultan gitu, yang ada gordennya. Gue kayak kamar kos-kosan, ada gordennya. Dan situ gue menyimpulkan emang orang Lampung ini mobilnya bagus-bagus. Jalannya yang jelek. Ada 5 poin preparation, isinya tentang sholat asar. Poin pertama, bawa sajadah. Poin kedua, datang karena waktu sholat jam sekian. Datanglah tepat waktu agar bisa mendapatkan tempat yang enak. Semua itu tentang sholat asar. Kata gue, ini lu mau pengajian apa mau sholat id gitu. Gue deg-degan gitu kan. Namanya orang komedi bisa jadi ada non muslim ya kan. Lu kebayang gak perasaan orang Lampung yang kan gak semua Lampung muslim kan? Dan gak semua muslim taat kan? Lu kebayang perasaan mereka yang cuma mau ketawa gak pakai sholatnya? Loh, bisa jadi kan? Happy Lampung. Lanjut, itu Lampung sore. Habis itu saya sharingnya habis maghrib sampai malam. Dan kita siap-siap karena Seninnya kita pulang ke Bogor naik pesawat. Dan itulah perjalanan gue seminggu. Capek parah dan ini kayaknya tour paling capek. Gue nggak tahu kenapa, faktornya apa. Mungkin karena ada jalan daratnya yang mungkin ya. Tapi karena yang kemarin ke Jogja juga jalan darat sih. Tapi pokoknya kayak ini ngerasa paling capek, badan gue remuk-remuk parah gitu. Akhirnya kami pulang ke Bogor. Itu dia pekan gue. Dan semoga kalian juga punya pekan yang menyenangkan ya. Dengan ini gue juga mengumumin bahwa tiket konservatif udah sold out. Sampai jumpa nanti di Usmar Ismail. Tapi kalian masih bisa dapat kesempatan untuk nonton live streamingnya. Silahkan dibeli tiket live streamingnya. Gini, kalau lu punya waktu dan lu bisa meluangkan waktu dan tempat untuk gue, lu datang ke konservatif. Tapi kalau lu nggak bisa meluangkan tempat, tapi lu punya waktu, jawabannya adalah live streaming. Jadi live streaming itu nonton di jam itu. Cuman nggak di tempat itu, lu bisa nonton dari mana aja. Itu kelebihan live streaming. Tapi mohon maaf, nggak ada replaynya karena ya ini adil buat teman-teman yang di lokasi juga karena mereka juga habis nonton pulang nggak dapat replay kan. Jadi lu harus sediain waktunya untuk nonton di saat itu juga gitu. Itu emang live streaming. Kalau emang lu nggak punya waktu dan tempat untuk gue, bener-bener ngeluangin waktu juga nggak, ya mungkin opsinya kalau materinya cukup aman mungkin akan rilis digital downloadnya. Semoga ya. Tapi ditunggu aja. Nggak tahu deh. Itu aja mungkin. Thank you semuanya. Kurang dari 3 gelombang-gelombang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ini tahu nggak apa artinya? Apa? 2 kali kita diusir. Merayakan. Kami diusir lagi. Dimaafin nggak Yongki Canggun? Iya. Kalian mengerti konsep udah dibubarkan dulu sih? Lu nggak sadar nggak ada anak-anak polos yang itu kan organisasi terlarang. Di detik itu gue merasa setan tuh sih. Sumpah. Setelah dia Sodaqallahul Azim, wah Hasan dia jadi komisaris BUMN. Ngaji. Kesannya gue nggak bisa ngaji. Nah sebaliknya, lu pernah nggak lakukan pejabat yang lucu-lucu?